Ya Tuhan, berikan aku rezeki 26 juta coy. Gatal-gatal, merah-merah semua ya. Angkat penyakitku ini ya Tuhan, hamba-Mu ya. Saat kau hadir di dunia, ku merasakan bahagia. Senyummu abadi dalam hatiku. Setiap detik ku ingin bersamamu. Maafkan Mama harap kau mengerti atas semua kesalahan masa lalu. Maafkanlah mamamu. Halo dok. Halo, kemarin gimana? Ya bagus tuh kok dah. Bagus nih. Kalau orang baru mah kayaknya aku bagus deh. Cuma sakit aja ya? Iya sakit, sama lebih mehong. Emang? Suntik itu lagi aja kali ya. Iya, kalau supaya stabil dulu. Tapi aku tanggal berapa OP? Tanggal 18. 18, Ya. sekarang sebelum apa masih waktu itu. Masih 8 hari ya? Oke. Di tengah-tengah ya. Operasinya sudah selesai. Facelift ini. Teslim, di sumu. Buyus Bobo. Ya itu apa tuh? Ya di sumu. Iya, boleh nggak tuh? Berarti kalau kayak gitu, berapa jam kira-kira operasinya? 2 sampai 3 sih. Kalau di atas 6 jam jangan, karena ada resiko infeksi kan. Ada apa? Resiko infeksi. Oh. Nah, jadi makin lama kulitnya kebuka, apalagi kalau operasi perut, nah itu kita tunda dulu. Enggak sih, bukan perut. Kalau 2-3 jam sih masih oke. Gua Kamu buka. bisa mau diapain? Ini kan kurusan. Di kurusan kulitnya ngondoy-ngondoy. Tuh. Nanti tuh, gitu. Tuh. Tuh, udah ya. Kulitnya masih bagus sebenarnya. Tapi ngondoy-ngondoy tuh. Gitu. Gimana di Korea? Iya, di Korea. Oh. Terus kenapa aku nggak bawa stem cell? Kalau psoriasis itu, kalau dikasih stem cell kita nggak tahu arahnya. Bisa membaik, bisa memburuk. Bisa memburuk. Bisa, karena kita belum punya penelitian yang kuat yang kalau misalnya dikasih udah pasti bagus gitu. Kayak Copelor sama Prezeron kan begitu dikasih ya memang membaik karena memang penelitiannya ribuan kan orangnya. Nah, stem cell kan belum ada yang begitu. Baru satu-satu orang coba, ada yang bagus, ada yang kurang. Iya, katanya bisa nyembuhin. Katanya. Maksudnya bukan nyembuhin, maksudnya bisa ada yang membaik. Ada, 1-2 kasus sih ada, di antara 10 kasus mungkin 1-2 bagus gitu. Tapi kan Tapi makanya yang memburuk ada. ada. Masalahnya Memburuknya kan tuh itu. gimana? Psoriasisnya makin berat. Ada yang kayak gitu. Ada ya. Yang nggak boleh itu kan stem cell ada beberapa jenis tuh ya, ada yang plasenta sama yang bayi, plasenta bayi ya. Placenta, Sama yang dari darah sama lemak sendiri. ada lemak sendiri bisa. Ah. Sebenarnya ya tergantung kualitasnya. Kalau yang dari placenta kan pasti masih fresh tuh, karena dia usianya muda kan pasti. Nah, tapi kalau yang dari lemak tergantung usia juga nih. Kalau misalnya kita ngambil nih, udah umur 50 gitu diambil lemaknya, stem cellnya mau diproses, ya udah stem cell udah tua kan gitu. Responnya nggak akan sebagus kalau yang masih muda. Yang bagus yang kalau kita misalnya lahiran gitu, placenta anak disimpan, nah itu dari muda stem cellnya. Harusnya gitu ya. Nah itu yang placenta, itu kita pakai placenta orang dong? Kan sebenarnya sih harusnya placenta anak sendiri. Iya, Itu harusnya paling kan. bagus. Iya. Sempat disimpan nggak dulu? Udah disimpan ya? Waktu itu lagi bokeh lagi masalahnya, dulu kan simpen. Soalnya kan Bank Tali Pusat udah ada beberapa tahun ini, terutama di Singapura ya. Gitu. Nah kalau yang komersial berarti kan stem cellnya diambil dari orang lain gitu. Iya, dari besar dari orang lain. lain. Itu nggak bagus tuh. Ya bukan Karena- nggak bagus ya. Karena takutnya nolak ya. Tergantung nolak sih nggak harusnya, karena kan dia komponen penolakannya udah dihilangin. Jadi apa namanya antigen yang bikin nolak itu udah dihilangin. Jadi harusnya secara penolakan enggak, tapi kualitasnya tadi kita nggak tahu kan gitu, apakah tetap bagus apa enggak. Dan masalahnya lagi kalau kita punya penyakit kayak autoimun, kita nggak tahu stem cell-nya akan bikin autoimunnya kambuh atau sembuh. Jadi kan nggak bisa sembarangan tuh. Misalnya kita cobain aja gitu, ya bisa-bisa nanti keluar semua gitu. Dan ada yang kayak gitu. Ini langsung keluar semua. Ada. Enggak juga ya. Ya enggak. Makanya nggak boleh sembarangan. Kalau stem cell lemak sendiri mungkin lebih aman kali ya.
lemak sendiri harusnya ya aman-aman aja karena kan dari badan ya. Iya. Kalau dari yang bukan sesuatu yang punya kita yang serem ya. Ada resiko tadi ya udah. Yang ada resiko yang tadi keluar semua atau imunnya yang mana? Dua-duanya. Sebenarnya dua-duanya tetap ada resiko karena stem cell itu kan nanti dia akan tumbuh menjadi sel yang diinginkan kan ya. Nah masalahnya diinginkan oleh siapa? Kalau yang paling bahaya kan stem cell ya boleh diberikan pada orang yang punya cancer karena dia bisa jadi sel kanker terus membesar kansernya. Oh iya. Jadi mesti screening dulu tuh kalau mau stem cell, screening dulu dilihat marker tumornya ada apa enggak, klinisnya ada apa enggak. Kalau ada nggak boleh, tapi kalau nggak ada boleh dilakukan dengan hati-hati. Tapi bukan untuk kasus autoimun nih sebenarnya. Kasusnya misalnya untuk kerusakan organ gitu ya supaya organnya bisa bagus lagi. Nah iya itu. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya ginjal jelek, pakai itu bagus. Terus itu kakinya patah bisa jalan. Ya, tulangnya rusak bisa bagus lagi gitu. Jantungnya udah mulai berkurang fungsinya bisa lebih baik. Saya kira gitu sih. Kulit juga sebenarnya ada. Iya, kulit juga katanya bisa yang ini rusak-rusak kering-kering bisa lembab. Bisa, itu bisa karena dia regenerasi sifatnya gitu. Tapi ntar itunya autoimun aku bermutasi lagi jadi X-Men gitu. Tapi autoimun kita nggak bisa duga sih. Akan kemana nanti? Gitu. Tapi pernah ada beberapa kasus yang parah gitu. Yang dikasih itu ada bukan langsung beberapa. keluar. Jadi nggak berani gambling ya kalau menurut saya. Iya, nggak disarankan ya. Kalau dia sih dokter bilang nggak nyaranin yang ini karena kalau autoimun nggak berani nyaranin yang tali pusat. Iya. Karena Sebenarnya tetap ada risiko sih. Terus sama ini tanam rambut. Tanam rambut. Boleh nggak aku? Boleh kan? Emang rambutnya? Enggak, bukan jarang rambut aku tebal di belakang. Tapi kan sejak aku bunting itu udah beranak mundur malah gitu. Udah saya rasis dulu. Oh oke. Ini mau operasi 2 kali sebenarnya kayaknya. Operasinya 2 kali. 2 kali ya. Pertama yang muka, yang kedua rambut. Segini gitu. Itu di tangan beneran? Yakin mau? Iya. Yang penting nggak di atas 6 jam ya? Kenapa? Yang penting nggak di atas 6 jam. Iya, nggak ada 6 jam. Kalau operasi di atas 6 jam jangan, karena kita mesti siapin lebih kuat ya. Jadi bersih dulu, obat udah stop baru. Nanti setelah pemulihan suntik lagi. Oke. Nanti aku di sana lama lagi. Sebulan. Ya apa? Sebulan di sana nggak boleh-boleh aja. Nanti aku suntik gimana? Di situ. Sebenarnya di sana ada obatnya, cuma mahal aja. Mahal ya? Mahal, jauh lebih mahal di sana dibanding sini kan. Di kamarnya mau punya. Ada ya? Apa kopel juga? Kopelor mereknya di sana Talks kali ya, TALZ. Tapi mahal kan dok? Mahal. Bawain aja ke dok ya, suntik sendiri ke sana. Mau bawa? Boleh. Bawain aja ke sana. Asal bisa nyuntiknya aja aja. 1 bulan ya? Jaraknya sebenarnya ya, kalau yang ngikutin aturannya dia per 2 minggu selama 6 kali, kemudian sebulan sekali. Tapi dia bagus loh ini. Ini aku udah nggak muncul. Terakhir kapan sih? 7, 11, sebulan ya? Sebulan, bagus ya? Oh iya masih, karena sebelumnya kan udah banyak pakai Frezeron, pakai Iya. terus sempat metal jack juga ya. Iya. Tapi ini sih bagus ya. Ya udah mudah-mudahan sih nggak muncul-muncul ya. Kalau 1 bulan bagus ya 1 bulan aja sekali. Bagus deh, termasuk cepet lagi. Lebih cepet daripada perasaan menurut aku. Iya, karena Frezeronnya udah lama kan, udah berulang. Oh iya, dia udah Ini kan baru. terbaru ya, iya. bagus ya. Semoga nanti cepat ada obatnya kali ya. Kalau nanti terapinya terapi gen kelihatannya. Jadi si gennya psoriasis itu kayak dibuang. Bisa ya? Suatu saat bisa. Susah. Sekarang mungkin belum ya. Gimana caranya itu? Pakai mRNA sih. Kayak kita vaksin ya, itu kan gennya sebagian bisa dibuang. Oke, kita vaksin itu. Kayak model vaksin gitu. Oke. Jadi dipotong, nanti gennya tuh yang salah itu dipotong gitu, dibuang gitu, gantiin gen baru. Bisa ya? Suatu saat bisa. Kan ilmu kan makin lama makin canggih. Iya benar. Karena kan teknologi bahkan udah bisa bikin misalnya mau punya anak nih, anaknya mau matanya biru, Bisa ya? akan bisa itu. Mau dia tingginya bagus itu berapa gitu udah bisa.
udah bisa ya sekarang ya? Udah akan bisa ya? Udah akan bisa. Canggih ya buat aja Canggih. dulu. Udah semaju itu teknologi kita. Cakep. Ya, kan AI aja udah segitu canggih ya. Iya AI, video aja udah nggak usah bedain Ya, asli. bisa, Iya. begitu udah masuk AI udah tergantung canggihnya AI. Iya. Sama robotnya, robot juga Mm. makin lama makin canggih. Kalau Operasi. teknologi Korea sama Indo sama apa beda? Sekarang ya masih beda. Masih majuan sana ya? Masih maju sana. Di Korea tuh ada laser katanya apa matanya dipotong bisa nggak minus lagi mau berapapun minusnya. Itu mah udah ada kan? Udah ada ya? Kayak klasik kan maksudnya. Nggak tahu diapain, pokoknya Kalau klasik mah di sini udah ada. pokoknya dipotong itu aku ngeliatnya pengen ribet. Iya, korneanya dibuka, Iya. dibikin kelengkungannya dinormalin, Iya, iya, iya. supaya dia bisa apa ya, kayak orang normal aja gitu. Ada tuh di Indonesia mah udah kalau itu. Udah ada ya? Udah ada. Cuman yang robotik misalnya operasi nyambung tulang gitu pakai robot. Nah mungkin di Indonesia baru mulai. Udah ada sekarang? Udah. Di sini Keren juga ya? ada. Sini udah ada? Udah. Di Medis Kak? Udah. Emang yang nyambungin tulangnya robot? Ada Prof Niko kalau nggak salah. Suster kita Prof Niko udah pakai robot kan sekarang? Operasi robotik kan? Oh iya, keren ya? Heeh. Jadi nggak mungkin ada kesalahan ya? Ya sangat kecil. Oh. Jadi human error-nya udah ini. Ya masalahnya kan robot itu kan juga ada Masih programnya, ada apa ya, tetap Yang, kita mesti pastiin itu oke. yang programnya siapa, dokter apa program? Bukan lain sih. Program dong. Cuman robotnya kan udah diprogram, dilatih seperti manusia gitu. Ya, terus di Korea tuh banyak tuh treatment tuh, aku ngira juga tuh, itu stem cell. Pokoknya diambil nggak tahu gimana caranya diambil lemak kita ya. Bisa dari lemak diproses, disuntikin lagi atau diaplikasikan. Di lemak tuh ditetesin dari kayak infusan. Oh berarti diproses jadi cairan infus ya? Iya. Iya ya, bisa juga sih. Dari darah juga. Dari darah. Wah itu saya nggak tahu deh. Kalau dari Iya. darah bisa apa? Aku bingung deh, kenapa stem cell kita diambil dari lemak kita sendiri terus disuntikin lagi ke badan kita, maksudnya apa? Oh jadi kalau stem cell itu kan sel yang belum berubah jadi apapun. Dia kayak cadangan gitu. Nah pada saat dikeluarin dari tempatnya, dia diubah sebenarnya, diaktifkan supaya nanti akan menuju menjadi sel yang kita inginkan. Diproses lah kira-kira. Nah pada saat disuntikan, dia berubah kan udah nggak stem cell lagi. Dia berubah menjadi sel yang kita mau gitu. Ini diputer-puter itu. Ya, bukan itu lain lagi. Nggak tahu caranya sih macam-macam dia orang ya. Misalnya kita mau, saya jantungnya ini ada kurang bagus gitu ya. Dia diharapkan nanti stem cellnya masuk ke jantung, berubah sel yang rusak digantikan sama dia. Tadinya sel lemak, Iya. jadi berubah jadi sel jantung. Kok bisa ya? Dia bisa namanya stem cell, bisa berubah jadi apapun. Makanya bahayanya tadi kalau punya kanker, dia bisa berubah jadi sel kanker gitu. Makanya nggak boleh dikasih. Oke, aku mau cek cek. Iya, tapi juga. Mesti di screening semua dulu. Nah sebenarnya di bawah itu kan ada, di bawahnya stem cell ada sekretom. Sekretom itu medianya stem cell berkembang, itu growth factornya banyak. Jadi itu juga bisa dipakai untuk orang yang takut, saya takut pakai stem cell, saya pakai growth factor aja. Nah itu bisa pakai sekretom atau pakai exosom. Exosom tuh lebih bagus dari sekretom sebenarnya. Itu juga bisa. Itu dari sekresinya si stem cell, jadi dia ngasilin sesuatu. Nah itu exosom. Fungsinya mirip sebenarnya, cuman bukan sel. Oke. Tapi aku bingung, itu semua dia kan pakainya buat kecantikan ya? Yang di Korea Kan. kayaknya. Karena kan yang maju kecantikannya, tapi kan kalau di bidang lain kan juga dipakai. Tadi misalnya jantung atau apapun, tulang juga dipakai. Katanya kayak teman aku ginjalnya tinggal berapa persen gitu. Fungsinya Iya, fungsinya. Pakai itu naik loh. bisa bagus. Iya. Asal tepat yang dimasukin stem cellnya bisa berubah jadi sel ginjal. Berarti itu dokter yang bagus atau apa yang bisa cari apanya? Teknologinya bagus. Jadi stem yang dihasilkan oleh perusahaan itu stem cellnya memang dijamin bisa buat berubah menjadi itu, berubah jadi organ yang dimau. Berarti kita harus spesifik dong. Spesifik mesti. Saya misalnya tadi ginjalnya yang terganggu, saya mau ginjalnya diperbaikin gitu. Ya stem cellnya mesti yang bisa buat ginjal. Oh beda-beda. Ya kan tadi mesti diubahnya jadi apa gitu. Oh. Nanti kalau nggak lari kemana dong? Oh iya ya. Iya. Yang aku ini apa ya? Nah ini mau di stem cell. Tadi aku mau stem cell. Udah kulitnya bagus.
Ya kan sekarang selain stem cell masih banyak yang lebih aman gitu. Dia glowing, tapi katanya glowing banget tuh. Apanya? Habis stem cell? Kulitnya. Mungkin ya, bisa jadi sih. Kalau diaplikasikannya langsung di kulit mungkin baik-baik aja gitu. Cuman kalau tadi diinfusin kan tadi larinya kemana dia sebenarnya? Iya, diinfusin darah gitu. Aku agak ngelihat sedap juga sih karena aku ada autoimun. Nah iya itu. Maksudnya jangan sampai nanti udah bagus-bagus autoimunnya. Iya. Nah terus gitu pada pakai ini buat kalau misalkan habis operasi tuh, misalkan habis facelift atau suatu lemak pada infus ini biar Infus itu nggak ya? bengkak mukanya, cepet sembuh. Oh, mungkin lebih baik ya. Mungkin itu growth factornya saya rasa bukan stem cell beneran ya. Kalau lihat gambar sih tadi. Karena stem cell beneran itu mahal banget kan? Mahal dan prosesnya panjang nggak sebentar. Jadi nyiapinnya itu bukan nyiapin datang langsung diambil terus dimasukin lagi nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau kayak di Swiss gitu, yang bener yang di Swiss. Di Swiss sana. bener, itu mahal miliaran itu. Sumpah. Iya. Oh, miliaran? Saya kan ada yang di bener ya saudara kita ya. Si bapak itu kan miliaran ya. Stem cell di Swiss. Iya, bener. Oh miliaran? Miliaran. Sekeluarga dia. Miliaran sekeluarga apa seorang? Seorang. Tapi sembuh? Iya, maksudnya bukan buat penyakit, buat sehat aja. Iya, aku juga mau buat sehat, anti-aging. Apa namanya, kayak PRP. Untung ada ya obatnya ya. Karena dia stoknya nggak banyak. Oh iya. Bagusnya buat Kalau Frezelan saya pakainya banyak, jadi stoknya banyak. Tapi kalau ini cuma 2 atau 3 box ya, kalau nggak salah ya. Iya, cuma sedikit dibandingkan. Tapi sakit jangan ditarik ya. Iya, Mau coba di paha. iya udah. Yang bukanya gini. Oke. Gitu. Sekali dibuka jangan ditempel lagi ya. Oke. Jangan dipasang lagi. Nah ini digeser ke sana. Sakit ya? Sakit. Aduh ya. Tempelin dulu, nah tekan atasnya. Cekat. Tekan. Sekarang. Ya. Oke guys, suntikan salga motor. Biar mau Tuhan Yesus Anda semoga sembuh. Tahan sampai dia habis, jangan lagi tarik semua. Oke. Udah. Selesai. Aduh. Sakit. Nanti kalau mau bawa suhunya tetap antara 2 sampai 8, jadi pakai cooler box. Di pesawat gimana ya? Bisa cooler box. Dia 8 jam tahan. Oke. 8 jam nanti apa namanya? Kalau pas lagi transit atau apa, titipin ke ini. Jadi kita bawanya kayak cabin atau apa tuh ya? Jangan taruh di bagasi kan? Bawain nanti di pesawat. Bawain nanti di pesawat bawa. Tetap boleh. Ngomongnya apa? Nggak boleh bawain. Dikasih. Ah, ada suntikannya? Boleh, suntikan itu. Nanti saya kasih surat aja. Oh iya. Nah, saya boleh. Oh iya, obat kolesterol ya? Habis. Sama. Iya. Coba begini. Emang kemarin LDL-nya berapa ya? Tinggi ya? Tinggi, ada kolesterol tinggi. Oh, salep jaden habis. Tidak habisnya. Soalnya kan tadi dingin. Gatal-gatal pasti. Terus aku tuh tiap kena dingin tuh pecah pasti mukanya. Pasti. Sebenarnya keren banget ya. Kalau berkolesterol kemarin saya kasihnya apa ya? Dari sini. Iya, dari dokter juga. Oh, sebentar saya cek dulu. Yang tinggi LDL ya kemarin ya? Iya. LDL. Kamu makanannya masih ngaco? Udah enggak sih, sekarang udah makan di rumah. Udah nggak pernah makan pesen itu ojek online. Pakai kepala loh dok. Kenapa? Pakai kepala. Iya, kalau kolesterol tinggi kan sakit. Nanti kalau lemak paha aku mau diambil, aku sedotnya, aku sedikit di mana? Perut bisa. Perut bisa. Perut bisa. Perut, pipi sama lengan ya? Perut bisa. Hah? Pipi. Jangan sudik di pipi. Perut, pipi sama paha. Perut, Pipi, paha, perut, lengan. paha, lengan. Jangan pipi. sih. Pipi gue juga banyak lemak loh. Berangkat kapan? Tanggal 19. Sebentar lagi. Tanggal berapa? 16. Minggu depan loh. Iya. Duduk. Namanya ini placenta IV.
Iya, nama aja sih itu sih. Nama aja ya. Kalau nama kan apa aja bisa ya. Semuanya ngomongnya stem cell facial lah apa. Ada juga yang ambil dari apa sumsum. Ambilnya gimana tuh, operasi dong ya? Iya, disedot kali. Aduh serem banget ya. Itu bahaya dong ya kalau orang ada bibit cancer tumor gitu ya. Di darah ketahuan nggak sih kalau aku cek darah? Kalau cek darah bisa, ada screeningnya kan? Tumor sama cancer ya? Di sini ada pemeriksaan buat Screening ya. Darah. Jaden sampai yang mana yang habis? Ini Yang gatel-gatel? Iya, gatel. Gatel-gatel yang Iya. di Kayak eksim di ini kayak kaki. Gitu. Oh, kaki ya? Lipatan dia. Lipatan dia banyak tuh, dia di turunan aku deh. Lipatan tangan, lipatan kaki. Diajak ke sana nggak pernah ya? Diajak Aja. sama neneknya mah. Sama oma. Butuh amplop? Iya, bukan amplop khusus. Kasih lah. Nanti kasih di pesawat loh, diminta pasti. Iya. Kan ya? Ya betul. Karena nanti kita kasih kopi resep buat yang anak-anak. Ini boleh di stempel nggak? Langsung stempel. Stempel aja ya. Boleh. Disupetnya enggak ya? Ada kok. Ada resepnya, tapi mau kasih resepnya aja. Gak bisa variasi, susah banget sih. Gue gak bohong. Berapa karyawan? Tinggal satu kesempatan lagi. Tinggal satu kesempatan lagi. Itu juga gue udah gak ngarep lah. One last change. Gue gak ngarep lah, kalau ngarep sakit hati. Gue bilang enggak. Karena kalau visa Eropa aja masih gampang, masih lolos semuanya. Karena kan gue udah bilang, gue ngejamin gitu. Pasti pulang, kan yang mereka takut kan gak pulang. Nah, muka lu kayak buron aja. Lagi rame obatnya agak lama kali ya. Aku ambil, kalau udah ready, WhatsApp aja ya. 26 juta cuy. Bisa bawa motor gua. 850.000. Tapi buat sebulan. Ya Tuhan, berikan aku rezeki biar aku tiap bulan bisa suntik. Amin. Ya udah nggak boleh aja. Kalau telepon itu mau tahu aja. Kalau misalkan dia telepon, kalau harga. Kurang 6 ya? Kurang 6 ya? 6 juta pakai itu aja. Ya, makasih. Nanti staff ambil ya. Makasih. Nanti kalau udah ready kabarin aja. Ya Tuhan, 26 jeti tiap bulan ya Tuhan. Tuhan angkat penyakit autoimun gue ini ya Tuhan. Aku tahu Kau maha bisa. Mujizat nyata ya Tuhan. Banjir aku dengan rezeki yang deras ya Tuhan. Tapi kita harus ikhlas. Bersyukur masih bisa bayar pengobatan sendiri ya guys ya. Ya Tuhan, semoga aku nggak autoimun kumat lagi ya Tuhan, psoriasis. Itu udah kayak suntikan udah wajib banget ya guys ya. Karena kalau gue nggak suntik gue menderita. Sendi gue sakit. Ya guys ya, terus segitu gatal-gatal, merah-merah semua ya kita tergantungan. Tapi gue yakin sih teknologi pengobatan di zaman sekarang sih makin canggih, makin maju. Gue yakin ini autoimun pasti akan ada obatnya. Tuhan kirimkanlah malaikat-malaikat yang bisa buat obat autoimun biar kita nggak usah suntik lagi ya Tuhan. Angkat penyakit gue ini ya Tuhan, hambamu ya Tuhan. Amin. Coba 26 jeti cuy. Aduh. Jangan. Mama ngomongin bawa main kunang emang udah masuk TV gara-gara gue. Makin viral dia. Viral dia. Kesenangan. Lagi naik. Ya, bawa main kunang tahu gue mampu kok. Ya.